warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perkenalkan, nama Ibu Neng Linda Alawiyah dari SDS Darussalam. Anak-anak hebat, kali ini sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran waktu panjang dan berat. Meteran sebagai alat ukur panjang. Meteran sebagai alat ukur panjang. Meteran berguna untuk mengukur panjang. Meteran banyak jenisnya. Contohnya meteran saku, meteran roll, dan meteran pita. Setiap meteran dipakai untuk keperluan khusus. Mari kita ketahui melalui kegiatan berikut. Yang pertama, meteran pita. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur lingkar pinggang, lingkar kepala. Kita sulit mengukur lingkar dengan meteran saku karena meteran roll sering dipakai oleh penjahit. Meteran roll digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang, contohnya panjang halaman, panjang ruang kelas, panjang lapangan. Yang terakhir, meteran saku. Meteran saku dipakai untuk mengukur panjang meja. Meteran saku sering digunakan oleh tukang bangunan. Kalian tahu anak-anak hebat jenis-jenis meteran tersebut? Di sini ada 3 gambar jenis-jenis meteran. Yang pertama, ini namanya meteran kain. Biasa digunakan untuk memeter kain. Terus yang ini namanya meteran saku. Meteran saku ini lebih simpel, bisa dibawa kemana-mana, bisa disimpan di saku. Terus yang ketiga ini gambar meteran roll. Meteran roll ini manfaatnya lebih menyeluruh, bisa untuk mencakup segalanya. Misalnya untuk mengukur meja, mengukur halaman, mengukur lapangan, bisa juga untuk menggunakan meteran roll. Terus yang kedua, timbangan sebagai alat ukur berat. Alat ukur berat adalah timbangan. Perhatikan macam-macam timbangan berikut. Ini yang pertama, timbangan beras. Timbangan beras biasa digunakan untuk menimbang karung, menimbang beras, dan menimbang lainnya. Terus yang kedua, timbangan badan. Timbangan badan ini biasa digunakan untuk menimbang berat badan. Ukurannya sampai 100 kg. Dan biasa kita temui di klinik, di puskesmas, dan di rumah-rumah lainnya. Terus yang ketiga, timbangan kue. Timbangan kue biasa kita ditemukan di rumah-rumah. Timbangan kue biasanya digunakan untuk menimbang alat-alat kue, menimbang terigu, menimbang minyak, dan menimbang lainnya. Terus yang ketiga, yang keempat, timbangan gantung. Timbangan gantung atau timbangan gantung, timbangan ini bisa dipakai untuk menimbang barang dalam karung atau peti. Berat benda maksimum hingga 50 kg. Terus yang kelima, timbangan warung. Timbangan warung ini biasa digunakan untuk menimbang barang-barang yang ada di warung, seperti misalnya sekarang yang keempat yaitu timbangan gantung. Timbangan gantung, timbangan ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung.
berat badan maksimal hingga 1 kuintal. Terus yang kelima, timbangan warung. Timbangan ini biasanya digunakan di warung, kios, pasar tradisional, dan lain-lain. Berat benda maksimum hingga 5 kilo. Terus yang terakhir, timbangan neraca. Timbangan ini untuk menimbang benda-benda yang ringan, misalnya berat emas dan bahan-bahan obat-obatan. Satuan berat neraca dinyatakan dalam gram. Terus lanjut ya anak-anak hebat, jam sebagai alat ukur waktu. Saat berangkat sekolah, kamu membutuhkan waktu. Tidak hanya berangkat sekolah, di rumah pun kita membutuhkan waktu untuk melihat waktunya sholat, waktunya kita tidur, waktunya kita bangun, waktunya kita kayak sekarang bulan puasa, waktunya kita sahur, imsak, dan berbuka. Terus di sini ada 2 jenis timbangan. Terus di sini ada 2 jam. Yang pertama jam digital. Terus yang kedua jam analog. Jam digital itu ditunjukkan oleh angka. Angka ini ditunjukkan oleh angka. Misalnya di sini jam 20.08. Jam 20.08 itu ciri-cirinya jam digital dilihat dari angkanya. Terus kalau jam analog dilihat dari jarum jam. Jarum jam misalnya yang pendeknya ini di sini contohnya yang pendeknya ke setengah 11, yang panjangnya ke setengah 8. Ini yang bisa menunjukkan bahwa kita tahu di sini jam berapa dari jarum jam tersebut. Menaksir panjang benda. Untuk menaksir panjang benda perlu dilakukan pembulatan sebagai berikut. 1. Kelebihan panjang kurang dari 5 mm maka dibulatkan menjadi 0 cm. Terus yang kedua, kelebihan panjang lebih dari atau sama dengan 5 mm maka dibulatkan menjadi 1 cm. Contohnya perhatikan ya anak-anak hebat. Di sini contohnya, taksirlah hasil pengukuran panjang berikut hingga sentimeter terdekat. Contohnya nomor 1, panjang pensil 16 cm lebih 8 mm. Kelebihan panjang pensil 8 mm lebih dari 5 mm maka dibulatkan menjadi 1 cm. Jadi di sini panjang 16 cm lebih 8 mm dibulatkan menjadi 17 cm. Yang kedua, menaksir berat dan benda. Satuan berat yang sering kita digunakan adalah kilogram dan ons. Ini yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk menimbang telur, menimbang terigu, beras, buah-buahan, dan lain-lain. Untuk menaksir berat, dilakukan pembulatan ke kilogram terdekat seperti berikut. Kelebihan pengukur kurang dari 5 ons dibulatkan menjadi 0 kilogram. Terus kelebihan pengukuran lebih dari atau sama dengan 5 ons dibulatkan menjadi 1 kilo. Contohnya, berat 1 karung tepung terigu 5 kilo 7 ons. Kelebihannya 7 ons. Kelebihan dari 7 ons ini maka dibulatkan menjadi 1 kilo. Nah, jadi 5 kilo lebih 7 ons dibulatkan menjadi berapa anak-anak?
menjadi 6 kilo. Sampai sini udah paham belum anak-anak hebat? Terus dilanjut menaksir lama kegiatan waktu. Satuan waktu juga dapat kita taksir, kemudian membulatkannya satuan waktu antara lain jam dan menit. 1 jam 60 menit. 2 jam 120 menit. Misalnya 1 menit. 1 menit itu berapa? 1 menit itu 60 detik. Maka pembulatan waktu batasannya adalah setengah jam atau 30 menit. Cara membulatkannya adalah sebagai berikut. 1. Kelebihan waktu kurang dari 30 menit dibulatkan menjadi 0 jam. Yang kedua, kelebihan waktu 30 menit atau lebih dibulatkan menjadi 1 jam. Contohnya, Nela mengerjakan PR matematika selama 1 jam 10 menit. Berapa lama jika dibulatkan ke jam? Dibulatkan penyelesaiannya yaitu lama mengerjakan tugas 1 jam 10 menit. Kelebihannya kurang dari 30 menit, maka dibulatkan menjadi 0 jam. 1 jam lebih 10 menit dibulatkan menjadi 1 jam lebih 0 jam. Jadi 1 jam. Dari sini paham belum anak-anak hebat? Nanti Ibu perjelas lebih jelasnya lagi ya. Jadi lama Nela mengerjakan tugas ditaksir selama 1 jam. Karena kenapa ditaksir selama 1 jam? Nela lama mengerjakan tugas itu 1 jam 10 menit. Nah, jika kurang dari 30 menit, maka ditaksirnya 1 jam. Misalnya, Nela mengerjakan tugas 1 jam 40 menit. Jika ditaksir itu menjadi 2 jam. Kenapa? Karena 40 menit itu lebih dari 30 menit. Di sini kan kelebihan waktu kurang dari 30 menit dibulatkan menjadi 0 jam. Sedangkan di sini 40 menit. 40 menit itu kelebihan dari waktu 30 menit dibulatkan menjadi 1 jam. Maka 1 jam 40 menit jika dibulatkan itu menjadi 2 jam. Sampai sini paham belum anak-anak hebat? Kita lanjut ya. Gimana anak-anak hebat? Sampai sini sudah paham? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk kita semua. Sekian pelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.